Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Halimah Rahab dari kelas Agribisnis B Palembang 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji tanda dari mata kuliah Statistika bidang Sosek. Uji tanda atau sign test merupakan uji statistika non-parametrik yang sederhana dan merupakan uji non-parametrik yang paling awal digunakan. Dinamakan uji tanda karena hasil pengamatan hanya berdasarkan atas tanda positif dan negatif. Uji tanda bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan antara dua kondisi, misalnya seperti sebelum dan sudah perlakuan atau penelitian, jadi tanpa melihat besarnya perbedaan yang terjadi. Uji tanda juga menggunakan data dengan skala ordinal. Langsung masuk ke langkah pengujian. Yang pertama, uji dilakukan pada dua sampel terpisah atau sampel yang berpasangan. Yang kedua, hitung selisih antara kedua variabel dan ditandai dengan plus jika selisih positif dan minus jika selisihnya negatif, dan tanda 0 jika sampel 1 sama dengan sampel 2. Tetapi tanda 0 di sini tidak digunakan dalam perhitungan. Dan selanjutnya, cari P. P sama dengan proporsi banyak tanda minus dalam sampel. Seperti di rumus bawah ini, P banyak positif atau negatif per N. Jika ingin menguji sampel A sama dengan sampel B, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,5. Langkah pengujian selanjutnya, tentukan hipotesisnya H0 dan H1. Jika H0 bertanda sama dengan, berarti memakai uji satu arah. Sedangkan jika bertanda lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dengan, atau lebih kecil sama dengan, berarti memakai uji dua arah. Yang kedua, hitung statistika uji. Setelah itu, yang ketiga, tentukan statistika uji dengan penolakan H0 tergantung pada hipotesis yang digunakan. Bisa uji satu arah atau uji dua arah. Yang keempat, memiliki taraf nyata. Umumnya bisa saja 1%, 5%, atau 10%. Tergantung kebutuhan. Selanjutnya, daerah penolakan H0 dapat dilihat dari statistika uji yang digunakan. Seperti yang ada di bawah ini, ketiga ini, yang poin A, B, dan C. Yang keenam, kita hitung nilai statistika ujinya. Dan yang terakhir, baru kita tarik kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di bawah ini merupakan nilai preferensi konsumen terhadap dua merek sepeda motor dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Jadi, telah diambil sampel 15 orang. 15 orang ini akan memilih Honda atau Yamaha, dan setelah kita himpun datanya seperti berikut ini, lalu kita beri tanda plus minus dan nilai tengahnya atau 0. Penyelesaiannya H0 P sama dengan 0,05 dan H1-nya P tidak sama dengan 0,05. Statistika ujinya, rumusnya kita masukkan Z hitung sama dengan P dikurang mu per alfa. Kita masukkan nilainya di sini, P itu sama dengan 0,5 dikurang mu. Mu nilainya 1,2 per alfa. Alfanya nilainya 0,86. Hasilnya minus 0,81. Uji statistikanya, tolak 0 jika Z lebih kecil minus Z alfa per 2 dan sebaliknya lebih besar dari yang saya sebutkan tadi. Taraf nyata pengujiannya, alfa sama dengan 1%, lalu alfa
per 2-nya sama dengan 0,005. Daerah penolakannya H0, Z lebih kecil daripada Z 0,005. Lalu Z yang ini lebih besar daripada Z 0,005. Statistika ujinya, Z hitung, kita masukkan rumusnya, P dikurang P0 per akar P kali Q per N. Masukkan nilainya, P sama dengan 0,46 dikurang P0, yaitu 0,5 per akar 0,5 dikali 0,5 per 13. Dapat hasil minus 0,288. Jadi, terima H0-nya proporsinya menyukai Honda sama dengan Yamaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.